ada yang online. Belum ada yang online. Baru satu orang. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kembali kita bisa datang beribadah kepada Tuhan, walaupun kita tidak bisa bersama-sama secara fisik, tetapi di dalam roh kita semua bersatu di dalam Tuhan. Saya mengajak kita, mari kita sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya juga mengajak kita semua juga berdoa bersama-sama untuk saudari Lena, ya, rekan kerja kita di gereja, bahwa mendengar kabar bahwa dia saat ini sedang dirawat di rumah sakit Elizabeth, ya, karena sempat mengalami keguguran. Jadi kami kiranya kita semua sama-sama kita pada pagi hari ini kita berdoa untuk beliau dan juga untuk suaminya, ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, saat ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi Tuhan, di mana kami tidak bisa berkumpul bersama secara fisik, tetapi kami tetap bersyukur bahwa kami dapat beribadah kepada Engkau, ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang ada di mana saja, Tuhan. Engkau tidak terbatas, ya Tuhan. Kami bersyukur, ya Tuhan, untuk setiap berkat-Mu, setiap penyertaan-Mu kepada kami, Tuhan, kepada umat-Mu, ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, ya Tuhan, bagi ibadah kami pada pagi hari ini, ibadah online, Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berkati ibadah ini, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami dengan ibadah ini, Tuhan. Dengan firman yang akan disampaikan, Tuhan, biarlah menguatkan setiap kami, ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Li, ya Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu, Tuhan, Engkau sampaikan, Tuhan, kepada setiap umat-Mu, ya Tuhan, dan menjadi kekuatan, ya Tuhan, menjadi sukacita bagi kami, ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat, ya Tuhan, yang saat ini, ya Tuhan, sedang berada di rumah, yang sedang menonton, Tuhan, secara online streaming, ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus tetap bekerja, ya Tuhan, di rumah mereka masing-masing, ya Tuhan. Kau berkati mereka, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, ya Tuhan, mengingat saudari kami, Tuhan, Lena, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Elizabeth, Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah belas kasihan-Mu, kuasa-Mu, ya Tuhan, Kau curahkan kepadanya, ya Tuhan. Kau sembuhkan, Tuhan, segala sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau kuatkan dia, ya Tuhan. Biarlah dia selalu mengingat, selalu bersandar kepada Engkau, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk suaminya Jendri, ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka berdua, ya Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau hibur mereka, ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan, Kau menggantikan, Tuhan, bayi yang keguguran ini, Tuhan, dengan bayi yang baru, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, Engkau selalu menyertai keluarga ini, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Shalom saudara-saudariku yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Dia Allah yang setia. Mari saudara, saatnya kita juga datang ke hadapan Dia untuk memuji Dia, menyembah Dia dengan nyanyian pujian kita kepada Dia. Saya mau membagikan satu firman Tuhan kepada kita semua, yaitu di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari saudara, kita pegang janji Tuhan ini, dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik untuk kita semua. Kita anggap pujian ini, kita mau katakan, hari-hari yang telah kita lalui, kita telah menyaksikan betapa karya Tuhan dalam hidup kita, betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata, indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Mari kita dari awal kita angkat pujian ini, katakan, Tuhan, Kau sungguh baik. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata, indah dalam hidupku. Tuhan, Kau baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Engkau, Tuhan. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan, ku kagum akan Engkau, Tuhan. Ku kagum akan Kau, Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Katakan, Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan,
akan hidup kami. Kau Tuhanku, kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami kagum akan Engkau, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu, Tuhan. Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu, Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan. Kau sungguh baik. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau bukan Tuhan yang meninggalkan kami, tapi Engkau Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Engkau Tuhan yang selalu setia dengan kami. Engkau peduli akan kami Tuhan. Kami mau Tuhan hari-hari kami ini Tuhan, kami ingin menyaksikan betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Betapa kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik saudara, ketika kita dengan pujian kita dengan hari-hari yang kita hadapi ini, meskipun itu hari yang baik atau hari-hari yang menurut saudara hari-hari yang kelam, tapi percayalah bahwa Tuhan kita selalu setia, dan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita itu hari-hari yang baik. Oleh sebab itu saudara, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus kita baik. Amin saudaraku. Baik saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari saudara kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita menerima firman Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menopang kami. Saat kami di dalam ketakutan ya Bapa, Kau hadir dalam sisi kami Tuhan. Kau berkata kepada setiap kami, janganlah takut anakku, sebab aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu berjanji kepada kami. Tak sekalipun Engkau ingkari akan janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami pegang kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh
di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Kau Allahku yang setia. Ah, 弟兄姐妹们，祝你平安。 Shalom, Bapak Ibu teman semuanya. 我们今天是5月份的第一个礼拜天。 Ya, minggu ini adalah minggu pertama dari bulan Mei. 虽然我们在网上一起敬拜，但是我们一样的诚心和真实的心来，我们一起敬拜我们的天父。 Baik, saya minta pada jemaat semuanya, meskipun kita ibadahnya secara online, namun biarlah kita dengan segenap hati juga kita mengikuti ibadah ini sama seperti biasa kita datang beribadah, walaupun itu kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa bersama-sama. 天父上帝啊，我们满心感谢赞美你。 Tuhan, terima kasih kami ucapkan kepada Engkau sepenuh hati kami. 虽然环境不怎么好，但是我们向神的信心和盼望是一样没有改变的。 Meskipun kondisi dan situasi kurang baik, namun harapan dan iman kami tetap kepada Engkau tidak pernah berubah, Tuhan. 所以我们今天在家里，在礼拜堂，我们一起来仰望、颂赞、赞美我们的阿爸父。 Oleh karena itu hari ini Tuhan, di hadapan Engkau Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, dengan kerendahan hati kami datang memuliakan dan menyembah Allah Bapa kami. 谢谢主，你与我们同在，在家里同在。 Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dan menyertai setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. 我们借着神的话语，我们要得力量，我们要更靠近我们主耶稣基督宝座前面。 Tuhan, lebih lagi Tuhan, di dalam situasi ini kami mau lebih mengandalkan Engkau Yesus di dalam
perjalanan kami yang ada di hadapan kami. 求主时时刻靠着你的话语，靠着生命的感动、引导、充满，与我们同在，引导我们一步一步的道路。 Kiranya Tuhan Engkau menyertai setiap kami, tidak seorang pun Engkau luputkan, setiap langkah dari hidup kami selalu Engkau tuntun dan Engkau jagai Tuhan. 特别愿意因此这一些的患难，把我们的信心，把我们的盼望，绝对不要衰退，绝对不要退步。 Biarlah lewat pengujian ini Tuhan, lewat wabah ini tidak membuat kami semakin mundur, tidak membuat kami menjadi takut atau melemahkan kami. 我们要在患难当中，上帝要告诉给我们的你的旨意，我们都要清楚明白。 Biarlah Tuhan lewat masa yang sulit ini, biarlah kami bisa lebih mengerti dan lebih mengenal Engkau, apa menjadi rencanamu dan kehendakmu Tuhan. 我们通过这患难当中，我们的信心更坚固，我们的盼望更清楚。 Biarlah lewat tantangan masalah ini membuat kami iman kami lebih teguh lagi, lebih mengandalkan Engkau lagi Tuhan, dan juga punya pandangan yang lebih jelas lagi tentang Engkau. 谢谢主，通过今天的你的话语，再一遍给我们很宝贝的信心和很宝贝的盼望。 Biarlah Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini meneguhkan lebih lagi untuk iman kami dan juga memperjelas lagi Tuhan harapan kami akan kepada Engkau di masa yang ke depan ini. 谢谢主，圣灵与我们同在，奉靠主耶稣基督生命祈求， Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，我们今天要一起分享的神的话语是路加福音21章。 Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan pada hari ini yaitu kita akan membahasnya di dalam Lukas pasal 21. 这经文是我们主耶稣基督很清楚告诉给我们，在这地上信耶稣的人面临的患难有什么种类。 Jadi di lewat ayat firman Tuhan ini Tuhan menunjukkan kepada kita lewat masalah atau musibah apapun bagaimana Tuhan menjanjikan untuk menjaga kita dan melindungi kita. 我们面对这一些的患难当中，我们应该要想什么？我们应该要预备。 Biarlah lewat firman-Mu Tuhan ini membuat kami lebih mengerti dan bagaimana harus kami mempersiapkan hidup kami, mempersiapkan perjalanan kami dan bagaimana kami mempersiapkan hati kami. 所以我们先要一起念神的话语，路加福音21章7节开始。 Oleh karena itu hari ini kita akan membaca firman Tuhan 21 ayat 7 mulai. 翻开圣经， Kita buka Alkitab kita dan kita sama-sama akan membacanya. 各位的弟兄姐妹们，先读。 Kita yang ada di gereja kita akan membaca duluan. 我们在家里的弟兄姐妹们要读双数节。 Kemudian yang saudara jemaat yang ada di rumah kita akan baca yang di ayat genap. 我们教会弟兄姐妹们先读，但murid-murid Bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera.
dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. 12. Nah, 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Amin. 我们在这世界上所有的人都有一个共同的一个心境。 Kita semua manusia yang ada di atas bumi ini punya satu hal yang sama. 人人都很怕、不喜欢、不高兴所有的患难、所有的痛苦。 Semua orang, tidak ada seorang pun yang senang, yang suka dengan penderitaan di atas dunia ini. 这是我们人不能避免的共同面对的共同的问题了。 Dan ini adalah suatu masalah yang tidak bisa kita hindari sebagai umat manusia. 但是我们的上帝愿意，神的儿女们应该要克服这一切的患难，这一切的危险的。 Tetapi Tuhan kita mengatakan kepada kita bahwa setiap kita bisa, anak-anak Tuhan bisa terlepas diri dari segala penderitaan itu. 圣经里面，我们从创世纪到启示录去看一看的时候，有人存在的地方，必定有各样的患难、各样的痛苦、各样的问题了。 Jikalau kita lihat dari kitab-kitab yang ada di Alkitab, baik dari Kejadian sampai ke Wahyu, di sana mencatat di mana ada hidup umat manusia atau sekumpulan orang, maka di situ pasti ada penderitaan atau kesengsaraan. 但是我们在圣经上可以找到，这个世界所有的人为什么碰到这样的患难、这样的痛苦呢？ Tetapi dari Alkitab kita bisa mengetahui kenapa manusia bisa menghadapi penderitaan itu. 为什么呢？ Apa sebabnya? 你们有没有想过？ Pernahkah saudara memikirkan kenapa umat manusia selalu bisa menghadapi 我们现 tantangan 在， masalah atau penderitaan 我 itu? 们现在全世界充满了这很恐惧、战惊的事，很大的患难，coronavirus 的问题，我们都不能避免的，这很大的危险。 Saat ini tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi yang tidak bisa terhindar dari ancaman coronavirus yang sedang mewabah ini. 你们在哪里找到、得到这患难的意义是什么？原因是什么？ Kira-kira apakah saudara menemukan penyebab dari wabah ini apa? Atau asal usulnya bagaimana sehingga bisa terjadi ini? 可能有人各样的方面找到答案。 Mungkin ada beberapa orang yang menyelidiki dan mendapatkan beberapa jawaban bagi menurut dia. 但是我们是在圣经上、神的话语上，我们可以找到这患难的意义是什么？ Tetapi dari Alkitab, kita orang percaya kita bisa menemukan kira-kira apa yang menjadi penyebab dari penderitaan itu, atau maksud dari penderitaan itu. 我们今天一起念的这经文当中，我们可以清楚得到哪个原因、哪个意义了。 Biarlah lewat hari ini, khotbah pada pagi ini, kita bisa menemukan penyebab dan juga maksud dari penderitaan itu. 我们现在很多人说：“哎呀，这个时代是世界的末了了。” Banyak orang yang mengatakan di luar mengatakan, oh ini dunia ini sedang udah memasuki ending, udah mau memasuki kiamat.
信主的人也这样说，不信主的人也是这样说的。 Baik orang yang percaya Tuhan juga mengatakan demikian. Orang yang tidak percaya Tuhan juga mengatakan demikian. 都对了。 Ya, dua-duanya juga benar. 这个世界的末了是从什么时候开始，到什么时候结束呢？ Kesudahan alam ini dimulai dari kapan dan berakhir di kapan? 什么时候开始？ Dimulai sejak kapan alam kita? 我们靠着圣经说的话，我们的主耶稣基督离开了这个世界，复活升天以后，世界的末了已经开始了。 Jadi akhir zaman dimulai sejak pada saat Yesus terangkat ke surga sampai dengan masa kita sekarang sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu disebut dengan akhir zaman. 还是这真正的世界末了是什么时候结束呢？ Lalu akhir dari akhir zaman itu kapan akan terjadi? 就是我们的主耶稣再来的时候，这个世界都是结束了。 Yaitu akan berakhir akhir zaman ini pada saat Yesus datang yang kedua kali, maka disitulah akhir zaman itu akan berakhir. 所以，我们信耶稣的人， Oleh karena itu kita yang percaya Yesus, 预备世界的末了，预备我们主耶稣的再来，这是我们信耶稣基督的人共同的、不能忽略的、不能轻看的非常非常重大的事。 oleh karena itu bagi kita orang yang percaya pada Yesus, hal mengenai tentang kedatangan Tuhan Yesus, hal mengenai akhir zaman ini adalah sesuatu yang sangat penting buat kita, yang tidak boleh kita tidak mengetahui dan kita masa bodoh. 所以，我们这些患难当中，我们应该想的、应该知道的意义是。 我们人人要预备世界的末了，就是我们主耶稣基督的再来的日子。 Jadi setiap kita orang percaya, kita harus baik-baik mempersiapkan diri kita untuk di masa akhir zaman ini. Untuk apa? Yaitu bersiap-siap baik-baik untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. 我刚才说的这些是全宇宙性的、全世界的人一起来碰到的那个瞬间。 Jadi hal yang saya sampaikan ini sekarang adalah kejadian yang dimana semua orang umat manusia yang hidup di atas bumi ini akan mengalami hal itu. 但是我们要一样重要的一个末了。 Tetapi ada satu poin yang penting di akhir zaman itu. 那个是个人，我们每个人的末了，生命的结束。 Selain dari akhir zaman ini yang ada satu poin yang sangat penting yang harus kita perhatikan adalah di mana hari kesudahan diri kita masing-masing. Itu juga itu yang paling penting. 为什么呢？ Kenapa demikian, saudara? 为了个人自己的末了的好好的准备，预备好就是好好预备我们主耶稣基督再来的日子的预备了。 Jadi mempersiapkan diri baik-baik atas menyambut kesudahan diri kita atau kiamat diri kita masing-masing, itu yaitu kita dengan baik-baik mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 我们主耶稣基督复活升天了以后，已经过去了2000年多，大概2000年的时间。 Yesus kita setelah dia datang ke dunia ini dan dia naik ke surga sudah terjadi berlalu sekitar 2000-an tahun. 耶稣复活升天以后，出生在这个世界以后，去世的人很多很多。 Jadi orang-orang yang sudah meninggal di kurun waktu 2000-an tahun ini sudah sangat banyak. 可能也一样，现在我们生命是在这个世界存在了，但是我们这肉体的生命，我们这呼吸的，
到了什么时候，我们怎么样，我们都不能避免 meninggal dunia. Jadi setiap kita, tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan dirinya dari satu momen di mana momen dia akan meninggalkan dunia ini, yaitu mati. 圣经说耶稣什么时候再来，什么人都不知道。 Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang yang kedua kali. 我们也以前的基督徒也是不知道， Kita juga orang-orang Kristen yang sebelumnya 但是 itu mereka juga tidak tahu kapan 但 Yesus. 是相信盼望耶稣基督的再来，我的生命必定要得永远的生命，我们必定要得复活的荣耀。他们靠着这信心盼望当中，他们天天准备，天天忠诚着侍奉主了。 Tetapi mereka yang meskipun tidak tahu kedatangan Tuhan Yesus itu kapan, tetapi mereka yang mempersiapkan diri baik-baik untuk menyiapkan akhir dari hidupnya sendiri dan juga menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang datang kedua kali, mereka sudah mempersiapkannya dengan baik. 他们这么精心着、忠诚的来预备主的再来呢？ Mereka bagaimana mempersiapkan diri mereka dengan baik untuk menyambut atau menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu? 还有他们这么预备自己个人的末了呢？ Dan juga bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka sendiri masing-masing untuk menghadapi akhir dari hidup mereka juga. 我可以圣经上找到，通过患难当中，他们天天准备预备主耶稣的再来，个人自己的末了了。 Dari Alkitab saya bisa menyimpulkan, mendapatkan bahwa demikian saudara. Lewat penderitaan, lewat masalah itu, masalah-masalah yang ada terjadi dalam hidup mereka, tantangan-tantangan dan kesulitan dalam hidup mereka, lewat hal itulah membuat mereka untuk mempersiapkan diri mereka baik-baik menyambut hari itu. 耶稣基督已经圣经上说的这个预言，现在我们的时代更清清楚楚、更多来可以实现了。耶稣圣经上说的世界末日的预兆，我们的时代越更清楚，越更多，我们的眼前可以看得见。 Saudara-saudara, saya mau katakan pada saudara bahwa tanda-tanda akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang dikatakan oleh Yesus, tanda-tanda itu sudah bisa kita lihat, yang kita bahkan dengan mata kita sendiri, kita yang hidup di zaman sekarang, bahwa tanda-tanda itu sudah banyak yang terjadi. 这个是患难时，上帝让儿女们要精心着预备你自己的末了。 Jadi 是我们主耶稣基督末了的神的引导了。 Jadi penderitaan-penderitaan yang terjadi di atas dunia ini, atau tanda-tanda yang terjadi, kesengsaraan-kesengsaraan yang terjadi pada dunia ini, itu mengingatkan kepada kita supaya kita mengetahui bahwa akhir zaman itu memang ada dan sedang menuju pada akhir zaman itu, hari kiamat itu. Oleh karena itu, lewat penderitaan itu menyadarkan kita, mengingatkan kita supaya kita mempersiapkan diri kita baik-baik untuk menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 所以我们靠着今天路加福音21章的经文当中，我们也看一下。 上帝让我们引导，让我们更清楚、精心预备世界的末了、个人末了的患难是有什么的。 Oleh karena itu, lewat Lukas pasal 21 ini, kita mau melihat bersama-sama apa yang Yesus ajarkan kepada kita, supaya bagaimana baiknya kita mewaspadai atau berjaga-jaga untuk menghadapi akhir zaman itu. 第一个是第8节有了，你们
不要受迷惑，你们不要跟从假基督。 Jadi lewat ayat yang ke-8 di situ kita bisa mendapatkan satu poin pertama, yaitu di sini Yesus mengatakan bahwa waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti dia. 现在这个世界已经充满了这样的迷惑了。 Jadi di zaman kita sekarang ini sudah mulai muncul banyak penyesat yang demikian, yang mengatakan bahwa Kristus palsu. 现在越多的人这样说的，你信什么，你都可以得救。 Bahkan saat ini lebih banyak lagi sedang viral di mana orang mengatakan kamu percaya apapun, kepercayaanmu itulah yang menyelamatkanmu. 除了耶稣以外，你相信什么？你的信仰、你的宗教可以给你永生，你可以进入天国。这就是我们现在很容易可以听得到的假耶稣的福音。 Salah satu Kristus palsu atau ajaran palsu yang paling sering terjadi, yang paling sering kita dengar saat ini adalah bahwa apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, di setiap agama itu semua sama. Ada jalan keselamatannya. Asal kamu lakukan seperti agamamu, maka kamu akan diselamatkan. Itu adalah salah satu contoh penyesatan yang sedang terjadi. 这样时代的潮流环境当中，我们更要警醒， Dengan 都是假的。 dengan keadaan sekarang yang ilmu pengetahuan begitu maju dan juga telekomunikasi yang begitu maju, yang membuat zaman ini yang mempengaruhi supaya kita mengiyakan juga akan kepercayaan ini, pengajaran ini. Itulah yang harus kita hati-hati, yang harus kita wanti-wanti, jangan sampai kita ikut mempercayainya. 我们要靠着除了耶稣以外没有别的拯救者，靠着这信心，我们都必定要胜过这假福音的患难、假福音的迷惑。 Biarlah kita berpegang teguh dengan iman kita. Iman kita adalah iman percaya apa? Bahwa tidak ada jalan yang lain. Satu-satunya jalan keselamatan yang bisa menyelamatkan kita hanya lewat percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah iman kita. Dan saudara jangan sampai imanmu ini tergoyahkan dengan bisikan-bisikan ataupun dengan pemahaman-pemahaman pengajaran-pengajaran sesat yang lainnya. 还有圣经说，第二个患难是9节到10节里面说的， Kemudian penderitaan yang kedua yang ada tercatat di ayat 9 sampai 10. 这经文当中说了，打仗、扰乱、攻打，这就是战争的、战斗的意思了。 Jadi di situ di ayat itu menyebutkan bahwa ada terjadi perang, yaitu ada peperangan, ada terjadi bangsa melawan bangsa, bangkit kerajaan melawan kerajaan. 我看了一个研究书里面的内容， Saya pernah membaca satu kesimpulan dari buku survei 我们人类的历史大概5000年的历史当中， bahwa sejarah umat manusia 5000 tahun 没有战争的时间大概多少？ kira-kira dalam 5000 tahun yang tidak ada terjadi peperangan itu berapa lama? 你想一想，5000年我们人的那个记录的历史当中， Jadi catatan record sejarah umat manusia dari 5000 tahun 我们全世界没有战争的时间大概多少？ di dalam dunia ini berapa lama durasi tidak ada terjadi peperangan di dunia ini? Saudara tahukah? 爱迪生你大概多少年？ Kira-kira menurut si Edison berapa tahun? 随便可以，一般时间。 Apakah separohnya?
我看了这个书的时候，哇，我跟他吃惊啊！为什么呢？这书研究人说了，只有50年的时间没有战争。Saya baca rangkuman atau kesimpulan dari buku ini, survei ini, saya sangat kaget. Ternyata dari 5.000 tahun yang tidak ada perang itu cuman hanya 50 tahun yang tidak ada perang. 现在我们的时代有没有战争呢？ Zaman kita sekarang, apakah masih ada perang? 你们觉得有没有？ Menurut saudara ada 我们 nggak? 这印尼没有。 Di Indonesia mungkin tidak ada. 你们知道现在菲律宾也有战争呢？ Tahukah saudara di Filipina sedang terjadi 菲律宾 peperangan? 最南边那个民丹岛岛， Di bagian Mindanao, Pulau Mindanao. 那边有一些伊斯兰的武将，他们来菲律宾政府大战当中。 Jadi bahwa di Mindanao itu sedang ada terjadi peperangan, ya, ada kelompok-kelompok teroris yang berusaha untuk memerangi di tempat di medan perang situ. 还有中东啊、阿弗利卡呀，现在也这个战争是不断也有了。 Baik juga di Timur Tengah maupun di Afrika juga masih ada peperangan. 现在美国对中国说了一句话： Saat ini Amerika sudah mengatakan satu hal kepada 你们已经 China. 攻击我们了， Kamu sudah menyerang kami. 用什么攻击啊？ Dengan cara apa dia menyerang? 不是米塞，不是核武 Bukan 器， dengan misil, bukan rudal, 什么呢？virus， tapi dengan virus katanya. 不是就单单这些的。现在看还是什么呢？贸易上的、经济上的战争也越来越厉害了。 Jadi bukan hanya peperangan secara militer saja, tetapi peperangan ekonomi, pasar global itu juga sangat dahsyat, saudara. 这个战争就是这个时代的混乱啊，没有安静，和没有休息的这个意思。 Jadi peperangan di sini maksudnya adalah bahwa kondisi di mana dunia ini tidak ada damai sejahtera, kondisi dunia ini di mana terjadi banyak kekacauan di mana-mana, dan hal ini benar terjadi. 我们听见，通过新闻看得见这些画面的时候，你们想什么的？ Pada saat saudara menonton berita hal-hal yang terjadi di dunia ini, apa yang terpikir di dalam benak saudara? 哎呀，只有惧怕是吗？ Apakah kalau saudara cuma ketakutan? 不， Tidak, 不够了， tidak cukup. 我们要想， Tetapi kita harus berpikir. 耶稣说了， Yesus berkata, 圣经说了。 Alkitab telah 我们 mengatakan 主耶 demikian. 稣再来的，我们应该要预备主的再来的一个信号，一个警醒，就是我们这世界发生的各样的大的小的战争当中，我们要精心的预备主的来，精心的预备我们来到主面的时间。 Jadi lewat Alkitab mengatakan kepada kita bahwa penderitaan-penderitaan, peperangan-peperangan yang terjadi di atas dunia ini, kekacauan-kekacauan yang terjadi di atas dunia ini sebagai indikasi kepada kita orang-orang percaya untuk memawas diri, untuk berwaspada diri akan akhir dari zaman ini, akan kiamat ini, akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita baik-baik menyongsong hari itu. 所以我们一切混乱的、一切战争的环境新闻当中，我们要更精心的查看、审查自己。我现在迎接耶稣基督的来，天天好不好？上帝现在让我们预备好这个日子，耶稣的再来的日子。 我们这样思想一下。 Oleh karena itu, saudara, yang ingin saya sampaikan pada saudara bahwa maksud dari penderitaan-penderitaan, kekacauan peperangan ini terjadi, maksudnya adalah supaya mengingatkan kita bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kesudahan zaman ini sudah semakin dekat. Baik-baiklah sejauh ini bagaimana saudara sudah mempersiapkan diri saudara.
iman saudara, rohani saudara untuk kedatangan hari itu. 还有第三个患难， Kemudian penderitaan yang ketiga, 路加福音的21章11节说了：地要大大震动，处处必有饥荒、瘟疫，又有可怕的异象和大神迹从天上显现。 dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. 是，这就是自然上的灾害、灾难，这也是上帝告诉给我们：你们要精心、精心预备，好好把的神的引导了。 Jadi penderitaan ketiga ini, yaitu bencana alam, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita harus berjaga-jaga dan selalu berwaspada untuk menghadapi kedatangannya. 啊，我们现在看的是什么呢？瘟疫吧，瘟疫。我们现在这个拜的就是一个瘟疫的意思了。 Jadi kalau sedang yang terjadi kita masa sekarang ini, wabah virus corona ini, kita bisa simpulkan itu penyakit sampar. 因着瘟疫的缘故，怎么样啊？ Karena penyakit sampar ini sehingga bagaimana? 我们现在把他们也封闭了，是吧？不能出去了。 Sehingga membuat Batam terisolasi, penerbangan semuanya ditiadakan. 很多的人，哇，很怕这个 coronavirus，所以准备各样的，有的人买口罩，有的人买了什么呢？这个什么呢？大米啊，还是什么呢？油啊，等等啊，都预备准备好了。为什么？怕什么？怕死。 Jadi gara-gara wabah ini, penyakit sampar ini membuat orang-orang pada apa? Pada ketakutan. Mereka mengatasi rasa takutnya dengan cara apa? Mereka berusaha mencari masker, berusaha mencari antiseptik, kemudian mencari menumpuk makanan, stok makanan. Karena apa? Karena semuanya takut mati. 地震的可怕知道吧？地震 Kemudian gempa bumi, saudara kan tahu kedahsyatan gempa bumi betapa menakutkan. 是我们有时常常听得见这个地震是吗？ Sering kan kita terdengar atau mendengar kejadian gempa bumi? 我看报纸上，这个地球啊，每年有发生地震多少次？ Saya baca berita dan saya menemukan di bumi kita, dunia ini, dalam 1 tahun kira-kira kalau rata-rata mengalami gempa bumi itu berapa kali setahun? 你们想一想，全地球每一年有多少次发生？ Menurut saudara, coba saudara pikirkan, untuk bumi ini dalam 1 tahun kira-kira menurut 我 saudara 看到 berapa 这个 kali 新闻有也 gempa 吃 bumi? 惊了， Ketika saya mendengar berita ini juga menjadi kaget saya. 它每年大概5万次地震在地球发生。 Bahwa terhitung bahwa gempa bumi terjadi 50.000 kali dalam 1 tahun di atas dunia ini. 有的是比较那个小小的，所以可能有的人看不到，但是这个那个测试的机器是都可以找到。 Jadi meskipun ada gempa, mungkin dia gempanya gempa kecil, secara umum kita tidak merasa, tetapi secara mesin yang mencatat getaran itu dia tercatat bahwa ada terjadi gempa maupun dalam skala kecil. 5度以上的地震可以受伤的人的这个什么呢？这个建筑啊，这些这个建筑啊，房子也。 Jadi gempa bumi jikalau di atas skala 5 skala Richter, maka akan membuat gempa itu bisa membuat bangunan-bangunan bisa roboh dan tergoncangannya akan terasa sekali. 我看着新闻的时候啊，上帝是这样多、这样清楚告诉给我，我听得见上帝的。 Jadi ketika saya mendengar berita ini, membaca berita ini,
dalam hati saya begitu jelas Tuhan memberitahukan kepada saya, seolah-olah Tuhan menginformasi kepada kita bahwa hari kedatangan Dia sudah sangat dekat. 这样的敌人什么到我身边我不知道，但是他们说了，这个这个地球对敌人安全的地方一个也没有。 Jadi pada para peneliti, mereka meneliti bahwa ternyata di bumi ini saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya zona aman dari zona bebas dari gempa bumi. Tidak ada satu tempat pun yang bisa diklaim demikian. 这等等，这还有可怕的异象。 Jadi masih banyak lagi tanda-tanda lain yang sangat menakutkan, 可 saudara. 能耶稣的时代没有发生，可能没有经验过的，是吗？所以可怕的异象这样说了。 Jadi mungkin karena hal-hal ini pada zaman Yesus tidak ada terjadi, sehingga makanya dia Yesus menubuatkan bahwa hal-hal ini akan terjadi di akhir zaman. 我们现在科学很发达的时代， Kita adalah di masa zaman kemajuan ilmu pengetahuan iptek. 你们有没有想起来可怕的异象是什么？ Pernahkah saudara memikirkan tanda yang menakutkan itu tanda apa? 有很多，但是我调查资料的是看过一个，现在北京那边一个欧罗纳，那个不是氧气，欧准层啊，是呀，欧准的层越来越薄下来，所以什么呢？太阳来的各样的紫外线可以伤害人，伤害各样的动物、各样的植物。 Dan saya menemukan bahwa zaman kita sekarang ini, lapisan ozon bumi kita, peneliti mengatakan semakin hari semakin menipis. Jikalau itu semakin menipis, maka akan ada terjadi bahaya dari sinar matahari, di mana sinar UV-nya bisa merusak banyak hal-hal yang ada di bumi ini. 还有大声的从天上显现。 Kemudian masih ada tanda-tanda yang dahsyat dari langit. 我们现在人发达的科学的方式来可以观察研究这个天空。 Lewat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka para pakar bisa meneliti kondisi atau apa yang terjadi di angkasa luar. 圣经说了，主耶稣再来之前发生了一个很清楚的一个预兆是。 太阳没有发光，月亮没有发光，星星怎么能坠下来？ Ada satu tanda di mana dicatat di Alkitab bahwa akan terjadi satu hari di mana matahari tidak bersinar lagi, kemudian bulan juga tidak bersinar, kemudian bintang-bintang akan jatuh ke bumi. 还有现在很多天空啊。 很多石头啊，可以靠近这个地球啊，跟地球撞的时候，地球怎么呢？可以爆炸，没有的危险越来越多。 Kemudian para peneliti juga menemukan bahwa kemungkinan bahwa meteor-meteor yang akan menabrak bumi semakin hari semakin bertambah banyak, dan jikalau benar terjadi meteor itu atau komet itu menabrak bumi, maka akan meledakkan bumi dan akan hilang buminya. 我们观察这些自然现象的时候，圣经告诉给我们的世界末了的预兆是比耶稣说的现在怎么样啊？越多越清楚了，这什么意思的？上帝非常非常很紧迫的先来告诉给我们，有没有听得见？ 上帝的工作。 Jadi lewat tanda-tanda ini, penderitaan-penderitaan ini, sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kita. Apakah kamu sudah mendengar? Apakah kamu sudah melihat bahwa apa yang saya sampaikan ini, apa yang aku sampaikan ini
bahwa akhir zaman itu akan segera datang, kesudahan zaman ini akan segera datang. Bagaimanakah engkau mempersiapkan dirimu? 所以，我们这一些发生的自然上的灾难、自然上的奇怪的事情当中，我们不要单单哇，很可怕了，不是这个。我们信耶稣的人，这惧怕的自然现象当中，哇，上帝要做的，上帝的计划越来越靠近成就了。 Oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak saudara, ketika kita sedang melihat tanda-tanda ini sedang terjadi, janganlah respon saudara cuman, iya ya, ngeri ya, saya merasa takut dan sebagainya. Bukan itu respon yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau respon saudara adalah saudara menyadari ternyata bahwa benar apa yang telah Tuhan sampaikan. Lalu bagaimana saya harus mempersiapkan diri saya menyongsong hari itu. 我们拥有这样的信心，拥有这样的盼望，能够克服这一些自然灾害上的患难的威胁。 Jikalau kita mempersiapkan diri kita, iman kita, dan akan pengharapan kita, kita tidak akan takut untuk menghadapi penderitaan atau ancaman-ancaman yang berbahaya ini. 还有第四个患难的内容， Kemudian penderitaan yang keempat, 11节到13节说了， ayat 11 sampai ayat 13 mengatakan, 还是16、17节里面也说了， dan juga ayat 16 dan 17 mengatakan, 这个是对于我们，对于信耶稣的人非常非常密切的。 hal ini sangat, penderitaan yang keempat ini adalah sangat berkaitan dengan kita, orang-orang percaya, orang-orang yang percaya pengikut Yesus Kristus. 这12节说了，人要下手拿你们，逼迫你们，把你们交在会堂，并且锁在监里。这都是什么呀？信耶稣的人碰到了很多的苦楚、逼迫的意思。 Jadi di ayat 12 ini mengatakan kepada kita bahwa sebelum semuanya itu, kamu, yaitu orang-orang percaya, akan ditangkap dan dianiaya dan akan dipenjara, akan mengalami penganiayaan untuk kita orang 还是 percaya. 16节以下里面也说的， Dan di ayat 16 juga mengatakan, 连你们的父母、弟兄、亲戚、朋友也要把你们交管，你们也有被他们害死的。 Di ayat 16 juga mengatakan, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. 还是17说了，你们要为我的名被众人恨恶。 Dan ayat 17 dikatakan bahwa, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. 这就是因信仰，我信耶稣基督的，我是基督徒的缘故，基督徒都碰到的一个患难。 Ini adalah penderitaan di mana penderitaan iman kita, orang-orang percaya. Karena sebab kita percaya pada Yesus, maka kita akan mengalami penderitaan yang demikian. 我今天路加福音21章7到17节当中，圣经说的4个大的患难，我分享。 Saya sudah membagikan kepada saudara dari Lukas 21 pasal 7 sampai 17 tadi, yaitu 4 penderitaan yang akan terjadi 我们 di akhir 这 zaman. 个患难可以证明大3种，证明3大种类的患难。
Jadi dari 4 penderitaan ini kita bisa menyimpulkan menjadi 3 utama penderitaan. 一个是 Yang pertama adalah 战争的、混乱的患难， yaitu penderitaan akan peperangan dan kekacauan dunia. 一个是从自然而来的患难， Kemudian kedua ada penderitaan dari alam. 第三是因我的信仰，因我信耶稣基督的缘故来的患难。 Ketiga kategorinya adalah penderitaan oleh karena iman kepercayaan saya. 你们觉得这3大患难当中，哪个患难是你们最可怕的？ Menurut saudara, dari ketiga kategori penderitaan itu, penderitaan apa yang paling menakutkan menurut saudara? 这个3个患难当中，我必定要胜过的患难是哪个？ Dan dari ketiga penderitaan ini, kategori penderitaan ini, yang penderitaan yang harus bisa saya atasi, yang harus saya bisa menang atas penderitaan itu, penderitaan apa? 我再问一下，这3大患难当中，对你最可怕的患难是哪个？ Saya mau bertanya kembali kepada saudara, dari ketiga penderitaan itu, penderitaan mana yang paling menakutkan menurut saudara? 对于我最大的，对于我最可怕的患难是信耶稣基督的缘故来的患难，对我最大。 Menurut saya, penderitaan yang paling besar adalah penderitaan iman, di mana karena iman kepercayaan saya kepada Yesus Kristus sehingga saya harus dianiaya. Itu adalah menurut saya pribadi itu yang paling menakutkan. 我因着世界发生的战争，我去世，我可以甘心乐意去世了。 Jikalau saya menderita atau saya mati karena terjadi peperangan di dunia, ya saya anggap masih bisa masih agak enteng bisa menerima itu dibanding yang 还 tadi. 是虽然上来的灾害我没有办法了， Ataupun juga penderitaan jikalau karena ada alam, yaitu apa yang bisa kita lakukan. 但是你信耶稣，我杀你，我逼迫你。 Tetapi jikalau penderitaan karena kamu percaya Yesus, saya akan membunuh kamu, saya akan menganiaya kamu. 从今天，你们都信耶稣的人都不要信耶稣，你们不要参加礼拜，我 Jika 不可以听啊。 Jikalau sumpamanya saat ini ada orang yang mengancam kita, mengatakan, hari ini kamu tidak boleh lagi percaya pada Yesus, kamu tidak boleh lagi beribadah kepada Tuhanmu. 为什么呢？ Kita tidak mau mendengar itu, kita tidak mau takut akan itu. Kenapa? 战争来的、自然来的灾难、肉体的死亡，这个不怕事了。 Kalau penderitaan karena alam dan peperangan itu adalah kematian karena tubuh kita, dan itu tidak perlu kita takuti, itu kita pasrahkan saja. 但是我抛弃了我的信仰的事物，我不是就单单肉体的生命去世而已了，我永远的生命也放弃了。我怎么可以为了肉体的活着，怎么可以放弃了永生？怎么可以抛弃了荣耀的天堂呢？ Jikalau saya menyangkal iman saya karena saya takut menghadapi penderitaan yang ketiga, yaitu penganiayaan atau membunuh karena iman kita, itu bukan saja membunuh tubuh kita, tetapi juga roh kita akan binasa karena kita menyangkal Yesus, karena kita tidak menjaga mempertahankan iman kita. Jadi bukan hanya tubuh saja meninggal, tetapi roh kita kehilangan kehidupan kekal. 现在耶稣基督路加福音21章里面
告诉给我们的叫患难的信息。 Tadi kita sudah baca bahwa Lukas 21 khotbah atau ayat-ayat firman Tuhan yang mengenai tentang akhir zaman. 现在我们的时代非常清清楚楚的深得上帝的引导了。你们这个时代比以前更靠近主的日子，你还不知道吗？你还没听见的吗？你还没感觉到吗？ Jadi lewat 4 penderitaan yang telah kita bahas, apakah saudara masih tidak merasa bahwa itu adalah pesan dari Tuhan kepada kita supaya kita mengingat, harus selalu berwaspada dan berjaga-jaga? 上帝要神的儿女们，这患难的惧怕的环境当中，我们要更精心着带着盼望。 更坚固的信心来坚固，这是圣经上告诉给我们这患难的神的旨意了。 Biarlah lewat penderitaan ini, maksud Tuhan supaya kita melihat penderitaan-penderitaan yang terjadi ini, apa tujuannya? Yaitu supaya kita lebih menyandarkan diri kita kepada Tuhan, lebih meneguhkan iman kita, lebih mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kesudahan zaman ini. 上帝爱我们， Tuhan mengasihi, mencintai kita. 所以上帝他的儿女们一个也因着这一些患难当中，不要跌倒，不要绝望，不要离开耶稣基督。 Oleh karena itu Yesus selalu berpesan, karena dia sangat mengasihi kita, janganlah sampai karena penderitaan ini membuat kita meninggalkan Yesus atau membuat kita meninggalkan iman kita. 因着患难，你们来更依靠我吧，你们来更仰望我吧。 Biarlah lewat penderitaan ini, biarlah kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi berharap kepada Tuhan. 现在上帝这样呼叫我们，你快进我呀，你靠近神的教会呀，你要多多要读圣经，多多要做神所需要的工作吧。 Secara imajinasi kita bisa membayangkan bahwa sebenarnya Tuhan saat ini sedang memanggil kita, menyuruh kita, kamu segera cepat-cepat dekat dengan saya, jangan jauh dari saya, harus mengandalkan saya di dalam hidupmu. 这样的时间，这样的聚会不是永远，这样的时间，服侍主的、赞美主的、传福音的、祷告的时间聚会怎么样？可能快要结束了。 Yesus berpesan kepada kita bahwa waktu-waktu kita yang ada masih punya kesempatan untuk menginjil, masih punya kesempatan untuk melayani, masih punya kesempatan untuk berdoa dan membaca firman, bahwa hal itu, masa-masa itu segera akan berlalu, segera akan berakhir. Oleh karena itu cepat-cepatlah kita mempersiapkan diri kita melakukan hal itu untuk Tuhan. 所以这患难。 我们不要只有单单惧怕，我什么都不要，什么都不要，都不是这个。我们在家里，虽然在家里，不能在哪里，我们多多靠主，多多仰望神，多多做神所写的工作嘛。 Dan biarlah lewat kejadian-kejadian ini, jangan membuat kita mundur, jangan buat kita menyerah, tetapi justru memicu kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan. 这是现在过着患难当中的我们的生活的样子了。患难当中的我们生活的方式是这样。 Jadi haruslah dengan cara hidup demikian kita menghadapi zaman-zaman penderitaan atau zaman akhir ini. 我要介绍彼得前书1章21节的经文。 Saya mau bacakan buat saudara, memperkenalkan satu ayat 1 Petrus 1 ayat 21. 这经文后半部说了， Di bagian akhir 只 dari 要 ayat ini 你们 mengatakan, 的信心和盼望都在于神。 sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah.
这患难、这危难、这恐惧的事件当中， Jadi di masa-masa waktu yang sulit ini, waktu-waktu yang begitu menakutkan ini, 你的信心、你的盼望都在哪里？ di mana iman dan pengharapanmu? 盼望在哪里？ Engkau menaruh iman dan pengharapanmu di mana? 都在于神。 Biarlah kita taruh tertuju kepada Allah. 我相信这患难的掌权，这都是上帝成就他的拯救的计划的一个过程。 Saya percaya dengan iman bahwa penderitaan yang terjadi ini adalah suatu proses di mana karya keselamatan Tuhan yang akan digenapkan. 特别我相信这一些的患难是上帝让我更清醒来依靠相信的上帝的引导。 Dan lebih membuat saya percaya lagi bahwa lewat penderitaan ini sedang melatih iman saya supaya lebih lagi saya berwaspada dan berjaga diri untuk menghadapi ini semua. 所以我的盼望都在神里面。 Oleh karena itu, pengharapan kita semuanya kita percayakan kepada Allah. 盼望不再有什么人，不在这世上的什么的很好的成功。我的盼望在神，我的盼望在神的救恩，我的盼望在耶稣基督再来，神为我预备的荣耀的天堂。 Janganlah harapan kita taruh di seseorang yang menurut kita hebat atau kepada sesuatu hal yang menurut kita kuat atau kepada uang kita, dan tetapi biarlah pengharapan kita taruh dan tertuju hanya kepada Tuhan kita. 我的信心，我的盼望都在神的缘故。虽然肉体是很困苦，虽然生活的条件不怎么好，但是我更愿意这患难当中，我更仰望你，更要跟从你，更多要服侍你。 Biarlah lewat pengharapan kita, lewat penderitaan-penderitaan yang ada kita alami ini, tidak menghilangkan pengharapan kita, justru membuat pengharapan kita lebih tertuju, lebih menyandarkan diri, mengandalkan Tuhan. 所以今天分享的结论是马太福音4章30到33节。 Kesimpulan dari khotbah kita pada hari ini yaitu di Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33. 我们要一起念一遍一下。 Kita membacanya bersama-sama. 翻开圣经好了吗？ Apakah saudara sudah membuka ayat firman Tuhan, Alkitab saudara? 我们要一起念。 Marilah kita baca bersama-sama. Setiap Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. 阿门。患难虽然这么大，这样的还是国家各样的战争，还是因着我们的信仰来的患难不能这么大，我们都不可以改变的一个，我认耶稣，耶稣认我，我相信着，我盼望着神的允许，我们一生当中抓住吧。 Jadi saudara, pesan terakhir saya buat saudara, seberapa besar pun penderitaan dari alam ini, penderitaan dari kekacauan dunia atau peperangan, atau sebesar apapun penderitaan penganiayaan terhadap engkau yang percaya kepada Yesus, jangan sampai itu membuat saudara menyangkal Yesus. Berpegang teguhlah bahwa engkau tetap mengakui Yesus, mengakui Tuhanmu sepanjang hidupmu dan tidak pernah menyangkalinya. 阿门。 Amin. 我下去要准备的讲讲是，圣经清楚告诉给我们，信耶稣的人都不能避免的
很大大的患难是有了。那个患难是什么？我们怎么面对这个患难？这个我下期跟弟兄姐妹一起来分享。 Jadi kesempatan yang lain ke depan saya akan khotbahkan pada saudara secara khusus penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang percaya pada Yesus. 我们一 Penderitaan apa 起 itu? 来祷告。 Mari kita berdoa bersama-sama. 天父，谢谢你 Bapa di surga, kami berterima kasih 这么多的、这么越厉害的患难当中， di masa penderitaan yang begitu dahsyat ini. 上帝让我们听得见你的话语。 Tuhan, Engkau membuat kami mendengar akan firman-Mu. 这一切的患难时，上帝很清楚引导我们，很清楚提醒我们的你的宝贝的话语了。 Lewat penderitaan ini yang sedang terjadi, mengingatkan kepada kita akan pesan-pesan-Mu yang begitu bernilai ini, Tuhan. 求求你敞开我们的眼睛，敞开我们的灵魂的眼睛，看得到。 Tuhan, kiranya Engkau mencelikkan mata rohani kami, baik maupun mata jasmani kami, supaya kami bisa benar-benar melihat dan mengetahui. 上帝通过这一些的患难， Tuhan mau lewat semua penderitaan ini 告诉给我们的你的话语， memberitahukan kepada kami akan firman-Mu. 我们都感觉到上帝是全世界的掌管的王之王，万主之主。 Bahwa kami mengetahui dengan jelas bahwa Yesuslah yang berpegang kuasa atas segala raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. 最好的、最安全的、最平安的是， Hal yang terbaik, hal yang paling aman, yang jaminan yang paling aman adalah 我们的信心、我们的盼望都在于神的。 yaitu iman dan pengharapan kami tertuju kepada Tuhan. 靠着这神而来的恩典，我们全的弟兄姐妹们都要能够得胜这一些的患难，这一些的痛苦。 Lewat iman itulah, lewat pengharapan kita kepada Yesus, membuat kita bisa menghadapi semua penderitaan, bisa melewati semua penderitaan yang akan terjadi itu. 求求我们弟兄姐妹的信心和盼望越来更坚固，越来越清楚。这样祝福我们，引导我们。 Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami lebih lagi supaya kami bisa lebih jelas lagi melangkah di dalam iman dan pengharapan kami lebih mengandalkan Engkau. 奉靠主耶稣基督生命祈求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Baik Bapak Ibu, ya untuk pengumuman ya. Sekali lagi bahwa ibadah kita tetap akan dilakukan secara online untuk minggu ke depan, dan kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian agar tetap mempersiapkan diri walaupun kita ibadah di rumah ya. Kita tetap menganggap bahwa kita sedang beribadah. Marilah kita mempersiapkan diri kita, rohani kita, ya keluarga kita ajak bersama, kita berpakaian yang rapi, ya kita persiapkan Alkitab kita di rumah untuk kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Ketika WL memimpin pujian, kita juga sama-sama di rumah kita memuji Tuhan, ya.
Kedua, untuk persembahan ya Bapak Ibu bisa transfer ke rekening gereja yang ada tercantum di layar, silakan ditransfer, dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Ya, demikian pengumuman, saya serahkan ke WL. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. 愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿我们的救主耶稣基督的恩惠、上帝的永远无穷的慈爱、圣灵的感化、感动、引导、充满，与我们众人同在，从今到永永远远。Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. 亲爱的上帝，保守我们，常与我们同在了。 Tuhan yang penuh kasih itu selalu menyertai dan melindungi kita. 我们基督徒是耶稣在我里面，所以我也在耶稣里面，这是正常的，这是最美丽的基督徒。 Orang Kristen yang sejati adalah Yesus tinggal di dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Itulah yang membuat hidup kita orang percaya begitu indah. 这5月份的4年当中，我们都在主耶稣基督里，我们都要平安、喜乐、幸福吧，成功吧。Amin. Biarlah di masa bulan Mei ini, kita memasuki bulan Mei, biarlah kita bersama-sama dengan Yesus. Kita harus bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal bersama Yesus. Dan saya doakan supaya saudara semuanya berhasil. 虽然我们不会常常见面，但是我常常在家里，在教会祷告的时候，我们的弟兄姐妹们都在我心里面，都在我的祷告里面的啦。我们要彼此这样祷告吧。 Ya, meskipun secara fisik kita tidak bisa berkumpul bersama, bertemu, namun di dalam doa saya selalu mengingat saudara, di dalam roh kita selalu bersekutu bersama dan saling mendoakan di antara kita bersama. Oke, shalom. Shalom.